Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Untuk maksud tersebut, saya mengajak saudara sekalian mulai dari saat ini dan sepanjang perjamuan kudus ini berlangsung untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus mati supaya saudara hidup, Yesus menderita supaya saudara berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saudara sehat dan sembuh. Karena itu marilah datang dengan hormat, dengan iman dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaan saudara dan bertelurlah mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila sampai saat ini saudara merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, apabila saudara merasa tidak ada damai sejahtera karena ada dosa yang belum saudara bereskan, maka sekarang marilah kita berdoa bersama-sama membereskan semuanya di hadapan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan damai sejahtera. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Yesus berfirman, marilah kepadaku. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu seperti domba yang tersesat. Kami seringkali mengikuti keinginan hati kami sendiri. Kami telah menyakiti hati-Mu dan melanggar firman-Mu. Kami telah mengabaikan dan lalai melaksanakan tugas-tugas kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Genapilah janji-Mu ya Tuhan, bahwa apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dan penuh dengan sukacita. Sementara kami mengambil roti dan anggur ini, kiranya
Hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan bertumbuh seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian, perintah tentang perjamuan kudus. Yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa, dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu pada roti dan anggur ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu di atasnya supaya kami dapat mengalami lagi mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Ubah semuanya menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roti ini yang Yesus pecah-pecahkan untuk menolong kita semua, untuk kita mengerti bahwa tubuh Yesus dipecahkan supaya hidup kita utuh kembali. Hidup kita sudah rusak karena dosa. Hidup kita sudah terpecah-pecah karena dosa. Mungkin juga ada para pemirsa sekalian yang rumah tangganya terpecah oleh karena dosa. Mari kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk kita benar-benar mengerti bahwa kasih dan anugerah Tuhan, Yesus mati di kayu salib supaya kita utuh kembali. Haleluya. Cawan seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita, ia mengatakan tadi dalam firman Tuhan yang saya baca bahwa anggur ini adalah anggur darah Yesus, darah perjanjian. Maksudnya apa saudara sekalian? Ketika ia memberikan perjamuan kudus kepada para muridnya, ia mau supaya firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, ketika ia memberikan anggur ini kepada para murid, ia memberikan anggur ini supaya para muridnya mendarah daging dengan janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita ingat kepada janji Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau membuat hidup kita lebih diberkati lagi, lebih sehat lagi melalui perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus mati supaya. Mari kita mengangkat roti dan cawan ini dengan iman. Mari fokuskan mata kita kepada Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk hidup kita, dan terus mengingat Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka supaya kita sehat, di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Khusus sekarang pada perjamuan kudus di rumah masing-masing yang saya pandu ini, mari kita percaya Yesus terluka di kayu salib
supaya kita sehat dan sembuh dan lepas dari malapetaka, dari virus yang sekarang sedang menyerang seluruh dunia. Ambillah dengan iman, makan dan minumlah dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya, saudara-saudara sekalian, berdoa sekarang. Saya berharap bahwa semua sudah mengikuti perjamuan kudus online ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian. Mari kita minta satu hal saja kepada Tuhan. Tuhan, buatlah besok virus ini dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi. Kami sadar Tuhan bahwa kami sudah berbuat dosa. Kami sudah lalai melaksanakan firman Tuhan. Beri anugerah kepada kami sekarang. Beri kami di lidah kami sekarang berdoa supaya Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan seluruh umat manusia, membuat kami semua mengalami pemulihan dan kesembuhan. Lindungi kami semua saudara kami yang mengikuti program perjamuan kudus online ini. Untuk dengan darah Yesus kami mengalami liputan kuasa, mujizat, kuasa kesembuhan dari Tuhan. Mari masing-masing berdoa sekarang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan saya kita membaca, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap sidang jemaat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Saudara ikut saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk selesainya perjamuan kudus ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk mengikuti perjamuan kudus secara online. Kami berdoa supaya seluruh jemaat mengikuti, semua pemirsa yang mengikuti upacara ini Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami masih punya pengharapan ke depan. Dan bukan hanya punya pengharapan ke depan, kami yakin benar bahwa melalui doa saudara-saudara kami di seluruh dunia yang sedang merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini, kami percaya bahwa semua saudara kami yakin benar dan doa kami dijawab oleh Tuhan, dan bahwa besok, lusa, semua masalah kami sudah diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Nah, sekali ini saya ingin mengajak saudara-saudara melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengerjakan pekerjaannya adalah sesuatu yang punya nilai tambah yang tidak terbayangkan. Oh haleluya. Dan mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu supaya kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kami diberi pertolongan oleh Tuhan. Supaya semua kami, siapapun tua atau muda, masih sekolah, kuliah, atau sudah bekerja, atau bahkan sudah tua seperti hamba-Mu ini, kami masih tetap punya kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apa saja yang dapat kami kerjakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita pada hari untuk melihat sesuatu yang mungkin belum kita sadar, bahwa bila sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sebenarnya saudara memasuki suatu wilayah yang punya nilai tambah yang tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, harga seekor mujair, bukan seekor, sekilo mujair, kalau kami di Batam harganya sekitar 35.000. Saya tidak tahu lah sesudah ini, ketika keadaan sudah seperti ini dengan penyakit segala macam, virus segala macam, saya sudah tidak pergi berbelanja lagi. Ibu dan anak perempuan yang tinggal dengan kami, ibu yang bersama dengan kami di sini juga seorang ibu yang lain, itu yang pergi berbelanja. Maksud saya ialah, bisa bayangkan kalau Petrus mendapatkan sekilo, ia mendapatkan 35.000. Jenis ikan itu sejenis mujair, saudara sekalian. Bagi yang beruntung yang pernah ke sana, pernah makan ikan mujair Petrus itu. Terus kemudian satu jiwa, bila memang jiwa itu bisa, tubuhnya bisa didonasikan, didonorkan untuk orang lain, dicangkokkan begitu, maka harganya sama dengan 6 juta US dollar. Kalau dengan nilai tukar sekarang itu sama dengan 100 miliar. Oke, sudah katakan tadi, Bapak bilang itu 1 kilo. Kalikanlah, rata-rata tubuh kita ini, orang Asia, ya tidak terlalu jauh antara orang Timur Tengah sana dengan kita di sini, mungkin lebih besar sedikit. Oke, kita hitung biar gampang-gampang. 100 kilo satu orang. Kalikanlah 100 kali 35.000. Berapa harganya? Baru sekitar 3,5 juta. Bandingkan dengan 100 miliar. Saya tidak bisa bayangkan. Menggigil saya membayangkannya. Kenapa? Itu yang seringkali
bahkan hamba-hamba Tuhan tidak menyadarinya. Betapa melayani Tuhan itu amat sangat berharga. Saya mendorong saudara sekalian pada kesempatan yang luar biasa ini untuk kita mulai menyadari apapun yang sekarang kita terlibat dalam pelayanan. Saya suka jengkel saudara sekalian mendengar ada guru sekolah minggu bilang, tanya, ibu di gereja ini, saya datang ke satu gereja yang lain, diundang ke sana untuk berkhotbah. Saya katakan, ibu pekerjaannya apa? Saya cuma guru sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian, gereja yang melupakan sekolah minggu, melalaikan sekolah minggu, generasi berikutnya akan hilang. Begitu pentingnya guru sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian. Jangan menganggapnya remeh, jangan bilang cuma. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita pelan-pelan. Mungkin saudara menjadi singer, menjadi operator LCD misalnya yang menggunakan LCD di gerejanya. Mungkin sudah di kampung-kampung tidak menggunakannya. Tetapi saya sudah pernah berkeliling ke kampung-kampung tempat mama saya dulu, kemudian ke kampung tempat bapak saya. Jangan main-main, di sana sudah pakai LCD, pakai keyboard bagus. Itulah kemajuan dunia ini, saudara sekalian. Jadi maksud saya, seringkali orang merasa ya cuma mengoperasikan LCD. Saya cuma pemain musik. Saya cuma jadi singer. Nanti siapa tahu naik pangkat jadi WL, worship leader maksudnya, pemimpin kebaktian. Oh saudara sekalian, pendapat begini adalah kekeliruan besar lah. Apapun yang terjadi, saya pernah melayani di sebuah provinsi yang lain di mana paling banyak orang Kristen di sana. Dan Bapak Ibu sekalian, sudah tahu koster yang membersihkan gereja itu? Di sana koster adalah seorang majelis gereja, Bapak Ibu. Majelis gereja begitu terhormat, dan saya angkat jempol dengan gereja itu karena menganggap bahwa membersihkan gereja, membersihkan, nyapu dan ngepel lantai gereja itu adalah perbuatan yang luar biasa berharga di mata Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua mendengarkan panggilan Tuhan kepada Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, sampai mereka tinggalkan orang tuanya, tinggalkan perahu dan jalannya, sumber untuk mereka mendapatkan penghasilan pada masa lalu. Mereka tinggalkan karena mereka tahu melayani Tuhan itu amat sangat berharga. Mari semua pemirsa, semua saudara kami, jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, ketika semua sudah normal kembali nanti, saya ingin melihat ada antrian panjang orang mendaftar untuk menjadi koster gereja. Saya percaya Tuhan akan memberkati semua gereja yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kalau kami ikut panggilan-Mu, ikut bersama-sama dengan Tuhan melayani pekerjaan-Mu Tuhan, seperti apapun yang kami lakukan, kami sedang memasuki suatu wilayah pelayanan, pekerjaan yang amat sangat berharga, yang punya nilai tambah luar biasa. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.